Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Husnarab dengan NPM 20082600057. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas blok Basic Sistem Organ 2 dengan judul Anatomi Traktus Urinaria pada pria. Jadi sebelum menjelaskan lebih detail, jadi untuk anatomi traktus urinaria pada pria ini terbagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Jadi menjelaskan, saya akan menjelaskan bagian atas terlebih dahulu. Jadi pada anatomi bagian atas terbagi menjadi beberapa organ. Yang pertama itu ada renal. Jadi bagian organ itu terbagi menjadi dua lagi, dekstra dan sinistra. Adapun struktur dari renal itu sendiri, yang pertama itu ada korteks renalis. Nah, korteks renalis ini lapisan luar warna coklat gelap, kemudian ada kolumna renalis. Jadi kolumna renalis ini korteks yang menonjol ke medula, selanjutnya ada medula renal. Jadi lapisan dalam dengan warna coklat terang. Selanjutnya ada piramid renalis, merupakan struktur medula yang bentuknya seperti piramid, basisnya menghadap ke arah korteks, sedangkan apeksnya menghadap ke arah medial. Kemudian ada yang namanya sinus renalis. Jadi sinus renalis ini berupa ruangan di dalam hilus renalis atau sisi medial terdiri dari dua. Yang pertama pelvis renalis sama papilla renalis. Nah, untuk pelvis renalis atau disebut dengan piellum renalis merupakan struktur di sinus renalis yang melebar dan tepatnya di atas ureter. Pelvis renal ini berlanjut ke arah proksimal menjadi kaliks mayor, kemudian bercabang lagi menjadi kaliks minor. Nah, papilla renalis ini struktur kaliks minor yang diinvaginasi oleh apeks piramid renalis. Selanjutnya ada organ ureter. Nah, eh, bagian organ ureter ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama dekstra dan sinistra. Jadi strukturnya itu terdapat tiga penyempitan. Yang pertama permulaan organ ureter yang terhubung dengan akhir struktur pelvis renalis di kavitas abdomen. Yang kedua, tempat organ ureter ini melengkung memasuki apertura pelvis superior atau PAP dan melintasi arteri iliaka. Selanjutnya yang ketiga, ada namanya tempat organ ureter yang menembus dinding posterior vesika urinari di kavitas abdomen. Untuk vaskularisasi atau pembuluh darah dari organ renal itu ada arteri dan vena. Jadi arterinya itu yang arteri renalis kita sebut berasal dari aorta abdominalis. Masuk ke dalam hilus renalis. Kemudian untuk venanya, vena renalis keluar dari hilus renalis, kemudian berada di ventral dari arteri renalis. Sedangkan untuk pembuluh darah atau vaskularisasi organ ureter, yang pertama itu ada arteri renalis, dia memperdarahi ujung atas organ ureter, kemudian ada arteri testicularis, dan cabang-cabang dari aorta abdominalis. Kemudian ada venanya itu sama, ada vena renalis, sama kemudian ada vena testicularis. Selanjutnya ada anatomi dari traktus urinarius bawah. Jadi organnya itu ada vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi strukturnya itu terbagi lagi menjadi apex vesika urinaria, kemudian basis atau fundus vesika urinaria, kemudian ada corpus, ada fascia superior, kolum, atau disebut dengan fascia inferior. Kemudian untuk struktur ligamentum dari vesika urinaria ini terbagi dua. Ada ligamentum vesicombicalis medial dan lateralis. Dia menghubungkan apex vesika urinari dengan umbilicus. Kemudian ada yang namanya ligamentum puboprostatica, eh, medial dan lateral juga menghubungkan kolum vesika urinaria dengan diafragma pelvis. Kemudian ada struktur otot dan jaringan ikat pada vesika urinaria. Yang pertama itu ada musculus destructor vesicae, kemudian ada trigonum vesica urinari atau trigonum leutodi. Jadi struktur ini berbentuk seperti segitiga di sisi dalam vesika urinaria dan berada
di antara muara organ ureter dengan muara organ uretra. Kemudian selanjutnya ada yang namanya organ glandula prostat. Jadi untuk struktur organ prostat ini dibagi lagi menjadi dua, ada basis dan apex. Kemudian struktur berupa lobus ini, eh, kemudian bagian ini dibagi lagi menjadi lobus anterior prostat, lobus medius prostat, kemudian lobus posterior posterior prostat, dan lobus dextra dan sinistra prostat. Kemudian ada organ yang namanya uretra. Nah, bagian organnya itu ada posterior dan anterior. Kemudian bagian organ dari pria ini dibagi lagi menjadi uretra pars prostatica, kemudian uretra pars membranosa, kemudian uretra pars spongiosa atau disebut dengan uretra bulbosa. Nah, untuk uretra pars prostatica dan membranosa ini masuk ke uretra posterior. Sedangkan uretra pars spongiosa atau kita sebut uretra bulbosa masuk ke bagian uretra anterior. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih berikut referensi yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.